Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Ketikba dimanapun saat ini sedang bersiap menyambut bulan suci Ramadan yang kurang dari 1 pekan lagi. Hari ini tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriah. Hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Jumat depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu untuk memahami surat Al-Ikhlas atau biasa dikenal sebagai Qul-Hu. Hari ini kita akan melengkapi bahasan berkaitan dengan kalam hikmah yang ke-13 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrahu. Mari kita review secara keseluruhan. Hari ini mudah-mudahan lengkap. Ini kalam yang ke-13 ini lumayan panjang, tapi semuanya berkaitan dengan kaifa. Jadi di sini berkaitan dengan bagaimana mungkin. Ini berkaitan pertanyaan retorika, pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Kita mulai. Yang pertama adalah kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Saya tulis dulu, ini semua judulnya adalah kaifa. Bagaimana bisa, how come, how can, ya. Ini ada 4. Yang pertama adalah tadi kaifa yusyriku qalbun. Saya tulis saja bagian yang depannya, kaifa yusriku qalbun, dan bagaimana hati dapat bersinar seperti sinar matahari. Suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi, sementara bayangan duniawi menutupi cermin hatimu. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallahi, am kaifa yarhalu ilallahi, am kaifa yarhalu, dan bagaimana seseorang yarhalu, berjalan, melakukan perjalanan, melakukan traveling kemana? Ilallahi, menuju Allah. Wa huwa muqabbalun bisyahawatihi, sementara dirinya terbelenggu oleh syahwatnya sendiri. Yang ketiga, am kaifa yatma'u, dan bagaimana mungkin berharap, yatma'u, ini toma, bagi toma itu berharap. Am kaifa yatma'u, berharap apa? Ayat hula hadratallahi, masuk ke dalam hadirat Allah. Maksudnya di sini adalah merasakan betul-betul, menyadari betul-betul kehadiran Allah. Kaifa yatma'u ayat hula hadratallahi wa huwa lam yatatohar min janabati khofalatihi. Bagaimana berharap akan masuk dalam kesadaran, menyadari betul-betul kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, sementara dia lam yatatohar, tidak bersuci. Bersuci dari apa? Min
bersuci dari min janabati khofalatihi, dari ketidakmurnian, dari kotoran kelalaiannya. Dan hari ini kita kalam yang keempat, kalam penutup, am kaifa yarju, dan bagaimana diharapkan, bagaimana berharap, ayyafhama, berharap untuk memahami daqaiqal asrori, kedalaman rahasianya. Kaifa am kaifa yarju, baju ini roja yarju, am kaifa yarju ayat ayyafhama, ayyafhama ini memahami, ayyafhama daqaiq, daqaiq itu kedalaman, daqaiqul, daqaiqul ini berarti mansub, yarju ayyafhama daqaiqal asrori wa huwa lam yatub, asrori wa huwa lam yatub min hafawatihi, sementara dirinya tidak bertobat dari kekacauan nalarnya, keruwetan nalarnya. Jadi hafawatihi, hafawat ini yang mungkin populer, sangat populer dalam sejarah peradaban Islam, ini menjadi kata, akar kata dari tahafut. Tahafut al-falasifah, ini buku kitab filsafat, kitab yang ditulis oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali untuk mengkanter, ya, menyerang filsafat terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi. Judulnya Tahafut Al-Falasifah. Ini tahafut, tahafut Tahafutul Falasifah. Tahafut ini berasal dari kata hafata. Hafatar rojulu. Kalau hafatar rojulu ini berarti seseorang yang ngomong tanpa dipikir, yang pikirannya, yang ucapannya asal bunyi. Pikirannya kacau, maka ucapannya kacau. Itu hafatar rojulu. Jadi yang terakhir ini berkaitan dengan pemahaman. Pemahaman itu perlu kejernihan nalar. Kaifa am kaifa yarju ayyafhama, bagaimana berharap memahami daqaiqal asrori, kedalaman rahasia. Wa huwa lam yatub, sementara dirinya tidak bertobat. Bertobat dari apa? Min hafawatihi, dari kekacauan nalarnya. Kekacauan ini. Jadi kalau tahafut al-falasifah ini dari kekacauan dari filsafat. Ini karya Imam Al-Ghazali untuk mengkanter filsafat dari Al-Farabi dan Ibnu Sina. Jadi kalau Aristoteles dianggap sebagai guru pertama, kemudian Al-Farabi sebagai guru kedua dalam filsafat, maka Ibnu Sina sebagai guru yang ketiga. Nah, ini Imam Al-Ghazali ini mengkanter sebagian, ya, nggak seluruhnya, mengkanter sebagian dari filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina sebagai kekacauan nalar, kerancuan, tahafut. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini semuanya ini kalam ke-13 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada 4 bagian. Ini saya tandai di sini. Mudah-mudahan sahabat juga sudah bisa mulai menghafal atau paling nggak terekam, ya. Intisarinya terekam di dalam pikiran. Yang pertama, kaifa yusriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Yang ketiga, kaifa
am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati khofalatihi. Dan yang ketiga, yang keempat adalah yang kita akan coba bahas di sini. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana seorang diharapkan berharap untuk dapat memahami rahasia, kedalaman rahasia, sementara tidak bertobat dari kekacauan nalarnya. Sahabat titik bak, dimanapun Anda berada, ini menarik berkaitan dengan kekacauan nalarnya. Jadi ini selama 5 tahun, ya selama 5 tahun sejak saya keluar dari PNS, ya jadi bulan Mei 2018. Ya. Jadi tepat ketika saya berusia 40 tahun dan qadarullah keluar dari PNS, nah ini untuk fokus, untuk ya bukan sebenarnya dipaksa fokus untuk mengurus titik B. Jadi saya teringat ketika dipanggil ini ya wakil bupati waktu itu mungkin ya bupati pejabat bupati atau wakil bupati waktu itu ya karena waktu itu kan musim pemilu, jadi Ibu Umi Azizah yang sekarang Bupati Tegal dan tetap dari dinas apa itu BKD ya di situ. Saya menjawab, jadi apapun yang terjadi, insya Allah, Bismillah, saya akan fokus mengurus merawat titik B. Nah, ini suasana sangat hening saat itu. Terdengar suara celetukan wong edan. Ya, sahabat titik bak dimanapun Anda berada, jadi ketika di saat-saat yang genting itu orang itu muncul aslinya ya. Kadang muncul aslinya itu sesuatu yang tidak terduga. Jadi yang biasanya orang muncul dalam kondisi biasa itu kan dalam percakapan itu seringkali berkaitan dengan masalah supaya bisa nyambung dengan lawan bicara ya. Jadi sesuatu yang disampaikan juga ya biasa-biasa saja. Tapi ketika dalam situasi yang sangat sulit itu orang itu akan muncul aslinya. Dan Qadarullah pada akhirnya pada Mei 2018 April ya resminya April saya keluar dari pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Tegal dan ketika itu ya tidak ada pekerjaan. Ketika tidak ada pekerjaan dan waktu itu menjelang bulan Ramadan, jadi persis seperti saat ini, bulan Sa'ban, itu mulai mengadakan kosmologi titik B. Jadi tentang titik B kerjasama dengan madras, matan itu apa? Matan. Jadi ini organisasi yang NU tapi non struktural ya. Mahasiswa Ahlut Torikoh An-Nahdiyah, jadi mahasiswa yang aktif di Torekot yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama Matan Kota Tegal. Nah, ketika itu mulai saya fokus di titik B, mulai fokus di titik B. Tema yang kami angkat sebenarnya berkaitan dengan titik B. Ini hal yang paling dasar itu adalah salah satu yang membuat saya bingung ya, membuat saya bingung adalah berkaitan dengan akidah yang sering diajarkan di masyarakat, yaitu bahwa alam semesta adalah bukti adanya Tuhan.
Alam semesta adalah bukti adanya Tuhan. Bukti, ini dalil eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan. Jadi sejak kecil ya saya juga mendengar di pengajian-pengajian akidah itu menyebutkan seperti itu. Alam semesta adalah bukti adanya Tuhan. Allah itu wujud. Buktinya apa? Buktinya adalah alam semesta ini. Sehingga alam semesta ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini terdengar religius dan terdengar cerdas. Tapi ini kalau tidak dicermati, ini kalau sambil lalu ini kelihatan cerdas ya. Tapi kalau kita kemudian cermati sambil lalu, ini adalah kekacauan. Jadi tahafutul aqidah. Jadi ini adalah kekacauan berkaitan dengan akidah atau tahafut al-i'tiqad, kekacauan dari iktikat. Jadi kalau Imam Ghazali menulis kitab Tahafut al-Falasifah, ini titik B itu sebenarnya berkaitan dengan tahafut al-aqidah. Jadi kekacauan, kerancuan nalar dalam akidah. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, sebenarnya ini sudah sering terdengar seperti ini ya, sejak mengaji dengan Bapak atau juga pengajian di kampung-kampung itu sesuatu yang biasa. Alam semesta adalah bukti eksistensi Tuhan. Alam semesta adalah dalil adanya Allah. Alam semesta ini membuktikan adanya Allah. Jadi alam semesta yang kudus, yang baru ini menunjukkan adanya pencipta. Ini sekilas cerdas. Tapi kalau kita kemudian berpikir lebih dalam, maka akan terlihat kekacauannya ini. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih, dan bagaimana seorang itu memahami kedalaman rahasia-rahasia kalau dirinya tidak bertaubat dari kekacauan nalarnya ini. Ini sudah mulai terasa aneh di pikiran, tapi mulai terasa menyengat itu ketika tahun 2000 awal, tahun 2000-an, semasa kuliah di ITB, ini saya sering mendengar, membaca buku karya Harun Yahya. Ini buku Harun Yahya ini buku yang lux ya, berwarna, dan kertasnya juga bukan kertas kertas koran atau kertas buku biasa. Ini kertasnya kertas yang mengkilap seperti itu. Ini ada bukunya buku Lux, dan ada videonya juga keren ya. Yang intinya Harun Yahya ini nama yang keren ya, nama pena dari seorang seniman Turki yang namanya Adnan Oktar. Inti dari pemikirannya adalah yang ini, inti pemikiran dari Harun Yahya adalah alam semesta, bukti eksistensi Tuhan. Jadi misalkan matanya nyamuk yang luar biasa itu, yang nggak mungkin muncul karena kebetulan, nggak mungkin muncul hanya sekedar proses evolusi. Ini pasti ada desainnya, pasti ada penciptanya. Ya itu tidak ada masalah, tapi yang bermasalah itu ketika kemudian mengatakan alam semesta itu adalah bukti, dalil
adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat saya pusing ya, membuat pusing ini. Karena apa? Kita tahu kalau di matematika, kita akan belajar di matematika dan sains, ya matematika intinya itu apa? Jadi pola pikir matematika dan pola pikir sains itu bagaimana? Jadi pola pikir matematika dan sains itu adalah dimulai dari yang sesuatu yang kita imani, yang kita terima begitu saja, yang kita imani, kita percaya, yang disebut sebagai misalkan suatu matematika itu sebagai aksioma, sistem aksioma ya. Ini di matematika. Kalau di fisika itu misalkan dimulai sebut sebagai hipotesis fundamental. Jadi dugaan yang fondasional, dugaan yang sebagai fondasinya yang disebut sebagai postulat. Ini di fisika. Ya, ini fisika itu mewakili sains karena fisika adalah sains yang paling kokoh. Malah kalau tidak salah itu ini omongannya Ernest Rutherford atau Niels Bohr ya, yang mengatakan ini matematika yang fisika inilah yang sebenar-benarnya sains, yang lain hanya collecting stamps, mengumpulkan perangko. Ya itu entah itu pernyataannya berlebihan ya, tapi yang jelas itu fisika ini adalah sains yang paling dipercaya. Jadi ini rajanya sains lah, ini sains yang paling dipercaya. Jadi puncaknya sains. Ini dimulai dari suatu aksioma yang diterima begitu saja. Yang diterima begitu saja, kemudian dari aksioma ini ditumbuhkan. Jadi sesuatu yang sudah benar, tinggal kemudian diterapkannya bagaimana. Nah, dari sini kemudian dari inilah konsekuensi dari aksioma itu apa? Jadi konsekuensinya. Ini konsekuensinya apa? Ya, dari aksioma dikembangkan namanya misalkan teorema. Misalnya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu aksioma apa? Berasal dari aksioma yang dibuat oleh geometri Euclid. Ya, ini ya pangapunten ini ke teman ini yang kemarin bilang apa Fajar Mahardika ini mungkin bikin pusing ya. Oke ini ya mudah-mudahan tapi mudah-mudahan kita bisa ini ya di sini supaya menjelaskan sedikit kenapa akidah yang mengatakan alam semesta bukti adanya Tuhan itu sangat berbahaya, sangat merusak. Padahal itu akidah yang tersebar luas di tengah umat Islam. Karena akidah itu mengingkari bertentangan dengan logika matematika. Ini satu hal. Dan nanti hal lain kita akan jelasin bahwa akidah alam semesta membuktikan adanya Tuhan ini bertentangan dengan ratusan ayat Al-Quran maupun keseluruhan Al-Quran sendiri sebagai ayat. Kita akan fokus di sini dulu berkaitan dengan cara kerja matematika dan sains dan fisika. Jadi di aksioma itu dibangun konsekuensinya apa. Jadi di sini konsekuensinya kita perlu dicek apakah ini sesuai dengan aksioma, maka dilakukan pembuktian. Ini pembuktian itu untuk memastikan bahwa misalkan teorema Pitagoras itu dibuktikan. Apakah kita bisa menerima teorema Pitagoras karena dibuktikan sesuai dengan aksioma. Nah ini dari aksioma ke frekuensi kita sebut sebagai misalkan ini penjabaran. Jadi cara kerja matematika ini pola pikirnya ini persis dengan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kul amantu billahi summastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah maka istiqomahlah. Bedanya dengan matematika, cakupan agama ini
adalah segala-galanya. Sementara matematika ini cakupannya hanya berkaitan dengan simbol-simbol buatan manusia sendiri. Jadi pengungkapan dengan simbol-simbol. Jadi pola pikir matematika adalah iman berlanjut dengan istiqomah. Qul amantu billahi summastaqim. Pasti seperti itu pula adalah fisika atau sains. Misalkan yang sering saya sebutkan, misalnya di fisika, Newton itu berangkat dari kata-kata yang sangat jelas. Tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Itu yang disampaikan oleh Isaac Newton. Nah, berikutnya adalah bagaimana menjabarkannya. Konsekuensinya apa? Ini kemudian dijabarkan jadi hukum satu, hukum dua, hukum ketiga Newton. Ini konsekuensinya. Dan supaya konsekuensinya itu tetap utuh, maka perlu pembuktian. Nah, seperti ini. Kemudian dari konsekuensinya ini kemudian penerapannya lebih lanjut ya. Jadi di penjabaran lebih lanjut dari tidak apa-apa atau tidak apa-apa, manusia kemudian bisa menemukan planet yang tidak bisa terlihat langsung. Misalnya planet Neptunus dan planet Uranus yang berada di luar angkasa. Juga untuk bisa menemukan minyak yang ada di perut bumi yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Itu penerapan dari tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Atau kalau kita ambil biologi, ini misalnya yang dari sesuatu yang sangat sederhana. Anak kambing adalah anak kambing. Coba, anak kambing adalah anak kambing. Ini sesuatu yang sangat sederhana bahwa kambing itu nanti akan beranak kambing lagi. Kenapa kalau kambing itu beranaknya kambing, bukan beranak kucing? Nah ini dari pemikiran yang sangat sederhana itu muncul yang kemudian muncul ilmu hereditas. Kemudian berlanjut dengan penemuan DNA, penemuan kromosom, jadi ilmu genetika. Itu muncul dari sesuatu yang sangat sederhana. Anak kambing adalah anak kambing. Anak kambing adalah anak kambing. Dari sesuatu yang sederhana ini tinggal adalah detail operasionalnya bagaimana. Jadi intinya ilmu itu adalah berkaitan dengan kesederhanaan, dengan kejenihan pikiran. Kalau pikiran kita menyukai keruwetan, kita tidak akan bisa memahami rahasia-rahasia terdalam. Entah itu berkaitan dengan rahasia terdalam berkaitan dengan alam semesta, maupun rahasia terdalam berkaitan dengan diri sendiri. Intinya adalah kegemaran pada kesederhanaan. Jernih di nalar, sangat jelas. Coba kita bayangkan. Anak kambing adalah anak kambing. Coba, anak kambing itu adalah anak kambing. Ini sangat-sangat sederhana. Coba, tidak ada pemaksaan untuk mengatakan anak kambing itu adalah anak kambing. La ikroha, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Itu sangat jelas. Nah, kalau sangat jelas itu bagaimana kemudian kita mengasah kepekaan panca indera kita, kepekaan terhadap realitas sekeliling. Anak kambing adalah anak kambing. Betul? Betul. Kalau sudah betul, sudah diterima, maka berikutnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Kita kembali ke fisika, tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Betul? Coba dipahami ya. Tidak apa-apa itu adalah tidak apa-apa. Betul. Kalau sudah betul, tinggal berikutnya detail operasional bagaimana. Detail operasional yang konsisten. Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi yang konsisten dari keimanan bahwa tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Bahwa anak kambing adalah anak kambing. Jadi ilmu itu
kedalaman ilmu itu tergantung seberapa jernih kesadaran kita, seberapa sederhana pikiran kita. Semakin sederhana pikiran kita, semakin jernih kesadaran kita, maka akan terungkap rahasia-rahasia ilmu. Sahabat Ketikba dimanapun Anda berada, jadi iman dan istiqomah ini adalah fondasi matematika, adalah fondasi logika. Iman dan istiqomah ini adalah fondasi sains, fondasi fisika, fondasi biologi. Apakah iman dan istiqomah yang dikatakan secara lugas oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul amantu billahi tsumastaqim," itu juga relevan dalam beragama? Jadi amanu wa amilus solihat, setelah iman itu bagaimana kemudian berbuah amal yang ini perlunya istiqomah. Jadi kul amantu billahi summastaqim, jadi iman dan istiqomah ya ini setara dengan iman dan amilus solehat. Iman dan amilus, atau di sini istiqomah ya berarti amal soleh. Jadi amanu wa amilus solehat ini setara dengan sepadan dengan amanu wa amilus solihat. Ini amanu wa amilus solihat, ini susah tulis panjangnya ya. Amanu wa amilus solihat ini frasa atau ini dua kata ini, amanu wa amilus solihat ini diulang di Al-Qur'an itu hingga 50 kali. Amanu wa amilus solihat, iman kemudian amal soleh, ini diulang 50 kali. Diulang secara lugas, mantuk, eksplisit, bukan mafhum. Iman amilus solihat itu diulang di Al-Quran itu hingga 50 kali. Apakah amanu wa amilus solihat yang diulang 50 kali dalam Al-Quran dan kemudian dijabarkan, ditegaskan lagi, diulangi lagi oleh Nabi Muhammad, "Qul amantu billahi summastaqim." Iman dan istiqomah, ya pola pikir semacam itu yang diterapkan, yang ternyata pola pikirnya itu menjadi fondasi matematika, menjadi fondasi logika, menjadi fondasi fisika, menjadi fondasi biologi, menjadi fondasi sains, itu juga cocok diterapkan dalam beragama. Ini hal yang sangat dasar. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, dan ini saya 5 tahun terakhir berdiskusi, berdebat tentang itu di Facebook. Ya, termasuk berdebat dengan Profesor Fahmi Amhar ya di Facebook. Jadi ini Profesor Fahmi Amhar ini juga mengatakan di slide-nya, jadi ada di slide presentasi PowerPoint, itu di ngaji matematika itu mengatakan juga alam semesta membuktikan, menjadi bukti adanya Tuhan. Ada slide-nya selain diucapkan. Jadi kalau diucapkan ini kan bisa salah ucap ya. Jadi kalau orang ngomong seperti saya ini spontan seperti ini banyak salah ucap. Tapi kalau sudah ada di slide itu berarti kan sudah beda dengan kalau sudah di slide itu kan berarti sudah dipikirkan, sudah dicek and recheck. Beda dengan ucapan. Ucapan nggak bisa diperiksa. Sekali muncul ya hilang. Sekali muncul tersebar. Kalau tulisan itu kan dilihat, bisa dikoreksi, bisa di-type, bisa di-delete, bisa diganti. Itu sempat ramai, tapi kemudian redup lagi. Ini baru ramai kemudian ketika ada seorang ustadz di Mesir ya, jadi yang menulis buku tentang mantik, tentang logika, itu yang mengacau lagi seperti itu. Alam semesta adalah bukti adanya Tuhan.
Nah, dari situ kemudian saya berdebat banyak dengan para kiai-kiai muda, ya pakar akidah. Ini saya ya kalau dengan yang tua-tua ini kayaknya kurang ini ya, kurang pas. Jadi yang berdebatnya dengan yang muda-muda. Jadi selain dengan tadi ya Profesor Fahmi Amhar, profesor ini bukan profesor ini ya, bukan profesor sosial atau agama. Dia itu Profesor Dr. Eng, yang generir Fahmi Amhar. Dan saya juga berdebat dengan Dr. Abdul Wahab Ahmad. Ini pakar akidah ya, kiai muda yang juga yang membongkar, ini tokoh terdepan membongkar kesesatan pemikiran tasawuf Buya Ar-Razi Hasim. Nah, ini yang membongkarnya kiai muda ini, Dr. Abdul Wahab Ahmad. Kemudian dengan Ustadz Nora Muhammad Nora Burhanuddin, dia sempat menjadi ketua Tanfidiyah PCI, pengurus cabang istimewa Kairo. Kemudian juga yang membuat ramai itu yang ini yang lumayan ini dari eh, yang namanya Muhammad Nuruddin. Ya. Jadi Muhammad Nuruddin. Sahabat bisa cek ini di jejak digital di Facebook. Nah, ini Muhammad Nuruddin ini ya saya mengejak mereka semua ini, terutama ini karena adalah berkaitan mereka adalah ahli logika dan memang senang debat ya. Jadi orang-orang yang belajar akidah itu, belajar mantik itu kan diasah untuk debat. Jadi yang menjadi ini, jadi sering kali wow ini kan hanya masalah bahasa, ini kita penjelasan bisa panjang. Makanya kemudian saya membuat supaya lebih spesifik, ini yang saya sebut sebagai akidah korslet. Jadi akidah korslet ini tanda-tandanya adalah dua. 1+1 sama dengan 2, ini tidak perlu bukti. Ini disampaikan sendiri oleh Muhammad Nuruddin. Dia itu penulis buku logika. Penulis buku logika tentu dia tahu tentang logika. 1+1 sama dengan 2 tidak perlu bukti. Sementara eksistensi Tuhan, eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu perlu bukti. Ini yang jungkir balik ya. Jungkir balik, dan ini sangat melelahkan perdebatan di Facebook, dan benar-benar ternyata ini bukan hanya Muhammad Nuruddin ya. Jadi ini semacam sudah ke ini ya, kesesatan bersama atau apa ini. 1+1 sama pasti sama dengan 2 itu nggak perlu bukti, itu kebenaran aksiomatik badihiyat. Yang anehnya eksistensi Tuhan itu perlu bukti. Ini sangat-sangat mengacaukan, dan ini kekacauannya itu kekacauan yang sangat dasar. Kita bisa bandingkan dengan akidah bumi datar. Akidah bumi datar itu hanya bertentangan dengan satu konsep fisika, yaitu bumi berbentuk datar. Dampak dari bumi berbentuk datar itu apa? Kalau kita memiliki akidah bumi datar, ya ini orang akan takut berlayar. Orang akan takut berlayar, maka tidak mungkin ada yang namanya penjelajahan dunia. Nah, ini salah satu dampaknya saja, selain dampak yang lain. Padahal kita tahu yang namanya dunia modern itu dimulai ketika Christophorus Columbus itu menemukan benua Amerika. Jadi dengan mengetahui bumi ternyata tidak datar, itu peradaban itu berubah secara drastis. Akidah bumi datar ini para ulama itu menggunakan dalil-dalil nakliyah
selain juga dalil akliyah. Jadi ada dalilnya di dalam Al-Quran, ditafsirkan ini bahwa ini adalah bumi datar. Beda dengan yang saya sebut sebagai akidah koslat. Akidah koslat ini nggak ada yang namanya di dalam dalil nakliyahnya, nggak ada. Apalagi kalau dalil akliyah. Kalau dalil akliyah itu berarti kan berkaitan dengan logika, dengan matematika. Ya ini kacau sekali. 1+1 sama dengan 2 sebagai kebenaran aksiomatik. Ya ini kacau. Jadi ini mengerikan ketika agama kemudian mengingkari kewarasan nalar. Apalagi kemudian agama itu bertentangan dengan ratusan ayat Al-Quran. Yang ada di Al-Quran itu, peristiwa yang ada di alam semesta itu adalah ayat tanda. Wow anzala minas sama'i ma'an ahya bil ardo ba'da mautiha inna fi dzalika la ayatal liqaumi yasmaun, adalah tanda bagi orang yang mendengarkan. Sesungguhnya inna wawahu, dan Allah anzala minas sama'i ma'an, menurunkan dari langit hujan air, fa ahya bihil ardo ba'da mautiha, dan menjadikan tanah itu kemudian hidup yang tadinya mati. Itu adalah inna fi dzalika, sesungguhnya itu adalah la ayatal, sungguh suatu tanda, suatu indikator, suatu tanda bagi orang yang mendengar. Jadi peristiwa yang ada di alam semesta ini adalah suatu tanda. Dan ketika kemudian ayat ini diubah, diganti dengan dalil, ini berarti makna baru. Dan kalau kita belajar matematika dan belajar logika, yang namanya tanda, simbol dengan bukti, yaitu berbeda jauh. Syattana baina man yastadilu bi au yastadilu alaih, itu nanti di Al-Hikam seperti itu. Berbeda jauh. Berbeda jauh. Ini yang perdebatan yang sangat panjang, dan ini perlu dibereskan. Jangan sampai kemudian akidah ini membuat orang menjadi menjauh dari ajaran Islam. Jangan sampai malah pendidikan akidah malah membuat orang itu lari dari ajaran Islam. Jangan sampai pendidikan akidah itu menjadikan orang menganggap bahwa agama adalah tentang lucu-lucuan, tentang bohong-bohongan, tentang klaim surga-surgaan. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, yang namanya akidah itu adalah pola pikir dasar. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, pasti tidak lepas dari akidah. Dan kita tahu yang namanya matematika ini adalah buah pikiran. Kalau akidahnya, pola pikir dasarnya sudah melawan akal sehat, melawan kewarasan, melawan matematika, ya jangan berharap kemudian kita akan memasuki pemahaman kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi, dan bagaimana seseorang berharap untuk mengetahui pemahaman rahasia, kedalaman rahasia, entah itu rahasia alam semesta maupun rahasia diri sendiri, kalau tidak bertobat dari kekacauan nalar, dari tahafutul akidah, dari kerancuan akidah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi